Desa Nagaspaha adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, yang memiliki ciri khas seni rupa, yaitu seni kerajinan lukisan wayang kaca. Pada umumnya, suatu lukisan itu dituangkan pada media kertas ataupun kanvas. Tetapi, lukisan wayang kaca ini menggunakan media kaca sebagai media utamanya. Lukisan wayang kaca dari Desa Nagaspa ini memiliki tiga macam tema, yaitu tema klasik, kontemporer, dan juga tema modern. Pada awalnya, lukisan wayang kaca di Desa Nagaspa ini hanya bertema klasik yang mencantumkan cerita-cerita pewayangan seperti cerita Mahabharata dan juga cerita Ramayana, yang dimana dapat membentuk dan menguatkan karakter budaya yang bernuansa Hindu. Seiring dengan perkembangan zaman, tema klasik itu pun digantikan oleh tema yang baru, yaitu tema modern, yang biasanya mengambil kisah mengenai kehidupan di zaman modern ataupun mengenai tokoh-tokoh penting yang ada di zaman sekarang. Pada saat ini, penyebaran informasi dan pemasaran mengenai lukisan wayang kaca masih dilakukan dengan cara manual serta memanfaatkan media cetak seperti surat kabar ataupun majalah. Sehingga tidak banyak masyarakat yang tahu mengenai lukisan wayang kaca dari Desa Nagaspa ini. Beralih ke Five Force model usaha ini. Suatu industri akan dinilai menarik jika kombinasinya memperlihatkan keuntungan yang menjanjikan. Hasil analisis yang diperoleh pada usaha wayang kaca ini menunjukkan dari segi kompetitor masih belum bersifat luas, yang mana lukisan ini bersifat unik dan sedikit bersaing. Yang kedua, dari segi customer, jenis industri yang ditawarkan yaitu business to customer yang berfokus pada kreativitas dan nilai seni. Yang ketiga, dari segi supplier, material yang dibutuhkan masih mudah ditemukan sehingga tidak terikat dengan supplier. Yang keempat, dari segi substitute, tidak banyak barang yang dapat menggantikan lukisan ini selain lukisan wayang kaca digital. Kemudian yang kelima, dari segi new entrance. Di sini masih bersifat pure monopoli. Pengrajin memiliki nilai market atau harga pasaran sendiri. Jadi, dapat ditarik kesimpulan yaitu, yang pertama, ancaman dari kompetitor masih bersifat rendah. Yang kedua, kekuatan dari supplier masih bersifat rendah. Yang ketiga, kekuatan dari customer masih bersifat rendah. Yang keempat, ancaman dari substitute masih bersifat rendah. Dan yang kelima, ancaman dari new entrance masih bersifat rendah. Analisis SWOT. SWOT merupakan strength, weakness, opportunity, dan threats. Hasil analisis SWOT pada lukisan wayang Nagaspaha yaitu strength. Industri ini memiliki kekuatan berupa keunikan sebagai karya seni tradisional daerah Bali yang hanya dapat dijumpai pada desa Nagaspaha. Weakness. Kelemahan pada produk ini yaitu pada pemasarannya, di mana industri ini tidak terletak atau beroperasi pada perkotaan, sehingga sulit untuk ditemui, apalagi kurangnya pamflet informasi dan keterbatasan akses antara customer dan pengrajin seni. Opportunity. Peluang dari produk ini cukup besar, yang mana produk tradisional ini dapat menarik penikmat seni seluruh dunia. Tidak menutup kemungkinan juga orang asli Bali membeli produk ini. Threats. Ancaman industri ini saat ini tidak dapat berkembang dikarenakannya terdapat ancaman pandemi, sehingga tidak dapat berkembang secara optimal, di mana biasanya sering diadakannya pameran seni dan expo. Perkembangan teknologi dan informasi dapat memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia, di mana salah satunya adalah memanfaatkan teknologi dalam berbisnis seperti halnya pemasaran online. Begitu juga halnya pada pemasaran lukisan wayang kaca, pemanfaatan teknologi seperti sistem informasi yang dapat menjaring layaknya ekspo karya seni sangatlah dibutuhkan. Rancangan sistem informasi dikhususkan untuk pencinta seni dapat melihat karya-karya berupa katalog yang tersedia. Dalam sistem ini nantinya akan terdapat viewer, admin, dan pemilik karya. Untuk manajemen proyeknya sendiri, pembentukan suatu sistem dimulai dari planning, yaitu mengidentifikasi masalah, menganalisis kebutuhan sistem, dan membuat laporan dari hasil analisis. Laporan ini selanjutnya dibedah dalam mendesain sistem yang dibuat, baik itu front-end maupun back-end. Setelah front-end dan back-end dapat disatukan, selanjutnya adalah tahap pengujian, dan laporan hasil pengujian bila ditemukan bug pada sistem. Jika sistem sudah sepenuhnya dapat digunakan,
Maka langkah selanjutnya yaitu membuat dokumentasi sistem berupa user manual, pengenalan antarmuka sistem kepada seniman Bali yang ingin menerbitkan karyanya pada sistem, dan akhirnya terus melakukan perbaikan bug atau perawatan. Selain pembentukan sistem, tentu terdapat manajemen karya seni. Manajemen karya seni diasumsikan bahwa dalam membuat dan menjual suatu karya kepada peminat seni, tentu adanya resource dan development, yaitu sisi untuk mengumpulkan atau menggali ide dan menentukan gagasan lukisan yang dibuat. Jika lukisan telah sudah diselesaikan dengan baik, maka dapat dipromosikan melalui media sosial maupun media lainnya. Selanjutnya, dikhususkan kepada mereka yang ingin melihat art gallery secara daring, dapat dipublis melalui web yang memang menampung karya kesenian Bali. Jika terdapat peminat seni yang ingin memesan karya seni dari Desa Naga Sepaha ini, dapat menghubungi pihak dari pameran seni atau langsung dihubungkan kepada seniman untuk melakukan shipping dan delivery melalui jasa kurir.